Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Hari ini adalah pesan dari semesta untuk kalian yang berzodiak Scorpio ya. Mohon maaf mungkin kalian menunggu agak lama karena minggu lalu saya tidak bikin bacaan untuk Scorpio ya. Masih ada beberapa zodiak yang belum bisa dibacakan. Mudah-mudahan minggu ini selesai dan minggu depan kita bisa bacakan, saya bisa bacakan prediksi untuk bulan depan atau bulan Juli gitu ya. Oke, so ini pesan dari semesta seperti misalnya sebenarnya semesta ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Akan tetapi ada beberapa orang yang bisa menangkap pesan itu, ada yang tidak. Nah, bacaan ini walaupun sebagai general reading, mungkin bisa ada yang bisa kalian ambil dari bacaan ini sebagai guidelines atau sebagai patokan atau apalah untuk hidup kalian. Ambil yang resonate aja dan hubungkan dengan kehidupan kalian. Pun kalau ada sedikit pertanyaan kalian kepada semesta, mungkin bisa terjawab di sini karena beberapa waktu yang lalu, bukan Scorpio ya, ada yang sudah saya bacakan general readingnya seperti ini untuk zodiak yang lain, dan dia bilang sebelum melihat readingan ini dia memang bermeditasi dan menanyakan sesuatu di kehidupannya gitu kepada semesta. Dan setelah itu dia lihat readingan ini dan dia bilang wow, terjawab gitu ya. Ya mungkin bisa seperti itu ya my dear Scorpio. Semoga seperti itu, semoga bisa membantu karena itu adalah life purpose saya di dunia ini, untuk membantu lewat pembacaan tarot dan per zodiak gitu ya di YouTube. Oke, itu secara general. Kalau yang perlu personal reading ya silakan hubungi nomor yang selalu saya tulis di kolom keterangan, dan kalian bisa mendapatkan personal reading seperti itu ya. Tapi di booking dulu ya, karena jadwalnya biasanya tidak selalu bisa match. Oke, tapi sebelum saya mulai reading, saya ingin jualan dulu, iklan dulu ya. Ini produksi dari Light Angel dan ini adalah Positive Energy Mood Spray, Positive Mood Spray, Archangel Michael, Light Angel Positive Mood Spray. Oke, ini bikinan sendiri ya. Fungsinya adalah untuk clearance, untuk mengclearkan energi-energi negatif biar hilang gitu ya di sekitar. Jadi kalau misalnya mau baca kayak gini, saya biasanya semprot ya. Ini memang belum disemprot, sebentar, semprot gini. Semprotnya ke ruangan sekitar. Kebetulan itu ada itu apa namanya kipas angin, jadi takut kena saya. Oke, so jangan kena kulit, jangan kena mata, dan isinya adalah air destilasi bersama 3 macam minyak atsiri ya, atau essential oil, yaitu vanilla, orange, dan apa lagi itu? Vanilla, orange, dan lavender. Jadi kalau yang susah tidur karena stres atau galau ya bisa juga disemprotin sebelum tidur. Beberapa testimoninya mungkin saya bisa sematkan di sini ya, di video yang ini. Kalau enggak ya udah saya bilang aja kayak gitu. Oh ya, pernah saya posting juga kok testimoninya. Oke, di short, sorry. Terus ada lagi ini adalah gelang sesuai dengan zodiak. Saya lihat nggak ada Scorpio sih di sini, tapi saya punya. Ini cuma contohnya aja yang saya bawa, bukan Scorpio, tapi 12 zodiaknya ada. Oke, ini Libra misalnya gitu ya. So ini 30.000, yang ini 60.000. So nggak mahal kan? Tapi tidak termasuk ongkir. So hubungi aja nomor yang tertera di bagian keterangan dan kalian bisa memesan gitu. Siapa tahu berguna untuk kalian. Kalau nggak memesan ya nggak apa-apa. Sorry kelamaan, tapi saya akan buka satu kartu dari Life Purpose Oracle Card yang menjadikan kayak guidelines untuk pembacaan tarot kali ini ya. Oke, thank you. No, I mean only one. Only one, not 4, please. Only one. Thank you. Yeah.
Thank you. Creative expression. Your soul longs to express itself creatively. Okay. So my dear Scorpio, hidup kalian di bacaan yang ini ya, ini berhubungan dengan kreativitas. Oke, itu pesan dari semesta. Jadi kehidupan kalian, life purpose kalian itu berhubungan dengan kreativitas. Ya, menurut saya Scorpio lumayan kreatif orangnya. Saya kenal beberapa Scorpio yang memang kreatif ya. Bahkan ada yang kayak pemain band gitu. Zaman mudanya dulu, nggak tahu dia nonton apa enggak ya. Dia tahu sih saya pembaca tarot, tapi saya nggak tahu dia nonton apa enggak. Tapi dulu saya kenal dia tuh, dia penyanyi di band kayak gitulah ya. So it's creative. So untuk kalian para Scorpio lain yang tidak saya kenal di dunia nyata, pikirin kreativitas yang kayak gimana nih yang ada di bacaan ini. Oke. Selanjutnya saya buka, thank you, 7 card dari ini adalah Reader White Tarot. Thank you. Kayaknya pas deh. Ya, pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Ya, kenapa terbalik? Gak apa-apa lah ya. Kita buka ya. Pertama ini adalah, oh ya ampun, saya lihat ini apa, amethyst stone. Jadi ingat, di dalam spraynya ini juga ada amethyst stone ya, tuh sama tuh. Oke. Memang dipercaya amethyst stone ini untuk mengclearkan atau menghalau energi-energi negatif gitu. Jadi saya punya yang raw-nya ini, yang masih mentahnya, dan saya selalu taruh di sini supaya hilang itu energi negatif. Oke, kartu pertama kalian adalah 9 of Wands yang terbalik. Oke. My dear Scorpio, saat ini, pada saat kalian, ini pada saat ya, pada saat kalian tidak memiliki banyak hal yang seharusnya kalian punya. Maksudnya gini, aduh saya butuh ini, butuh itu, saya butuh segala macam hal yang memang menjadi kebutuhan hidup kalian, tapi hal itu nggak ada gitu. Dan kalian pertanyakan pada semesta, kok nggak ada sih, kenapa gitu. Nah, pesannya di sini, kalau memang hal tersebut belum ada di dalam kehidupan kalian, use your creativity, mikir harus bagaimana untuk mengadakan sesuatu itu. Oke, contoh konkret. Kalian memerlukan uang, siapalah yang nggak perlu uang ya kan? Kalian perlu uang untuk sesuatu hal gitu. Tapi susah banget nih zaman sekarang kan, emang nggak gampang banget untuk cari penghasilan gitu kan. Aduh gimana nih, nggak cukup nih apa yang sudah kalian dapatkan bulanan gitu, nggak cukup, gimana caranya gitu kan. Oke. Then think creatively, aduh, pakai bahasa Inggris, nggak usah lah ya, pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Berpikirlah secara kreatif bagaimana untuk mengadakan ini, karena memang pada saat ini apa yang kalian mau sebagai bagian dari hidup kalian dan kebutuhan kalian itu nggak ada. Jadi gimana dong? Ya udah, pikirin gimana caranya supaya kalian mendapatkan itu, supaya itu kejadian di dalam kehidupan kalian. Gimana? Oke? Selanjutnya ada kartu kedua. Oke, saya taruh di sini. The Empress yang terbalik. My God, kenapa kartu kalian terbalik? Oke. Untuk para Scorpio yang memang kehidupannya lagi tidak nyaman saat ini, kenapa? Tidak nyamannya karena beberapa hal memang tidak datang di dalam kehidupan kalian. Mungkin ada masalah di keuangan, mungkin ada masalah di kehidupan, di keluarga, di percintaan. Apapun itu membuat kalian tidak nyaman. Oke. Dan balik lagi ke pesan dari semesta. Kalau memang hidup kalian lagi tidak nyaman, pikirkan bagaimana caranya supaya kalian lebih nyaman. Kemudian, kalau menurut kalian, kok sekarang kayaknya masih biasa-biasa aja, oke. Dan ini mungkin belum terjadi. Kalau sekarang masih baik-baik saja, my dear Scorpio, pesan ini memang mungkin untuk kalian sebagai warning gitu lah ya, sebagai,
oke, kayaknya sekarang baik-baik aja, tapi nggak tahu kan beberapa saat ke depan, in the near future, kan nggak ketahuan, ya. So, kalau memang posisi kalian lagi nggak nyaman, dan sekali lagi, use your creativity untuk menyamankan keadaan. Gimana caranya? Itu dia. Oke. Biasanya saya memberi contoh tentang kehidupan saya aja ya, soalnya kan ngapain kita ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri aja ya. Oke. Misalnya dari hari Jumat, memang Sabtu sih sebenarnya, Sabtu itu udah nggak nyaman ya, hidup saya ada sesuatu hal yang bikin nggak nyaman. Jadi Minggu dan Senin saya sama sekali tidak bikin readingan karena ketidaknyamanan itu. Oke, saya bukan Scorpio, tapi maksudnya ini cuma contoh ya. Kemudian saya kayak nggak bisa melakukan readingan hanya karena itu gitu. Lah terus piye? Kan pasti ditungguin juga gitu. Beberapa follower saya, subscriber saya tuh kan selalu nungguin bacaannya. Lah piye, masa nggak dilakuin? Ya udah, saya membuat keputusan untuk oke, saya harus gitu walaupun keadaannya tidak nyaman. Nah, seperti itu. Seperti itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kalian para Scorpio. Kalau sekarang lagi nggak nyaman karena satu dan lain hal, cari pangkal nggak nyamannya di mana, kemudian make a decision, bikin keputusan apa yang bisa kalian lakukan supaya ketidaknyamanan itu bisa sedikit disisihkan dulu, karena kan hidup masih terus berlanjut. Kita tetap harus bisa membawa diri kita menjalani kehidupan ini ke jenjang berikutnya gitu. Kemarin saya membaca satu, ya apalah bilangnya, daily quotes atau mutiara kehidupan kayak gitu lah ya. Saya selalu dapat itu ya, kayak seminggu tuh bisa 3 kali dari grup gitu kan. Dibilang begini, Tuhan membantu kalian itu pada saat yang tepat, saat terakhir. Bisa aja di saat terakhir, bisa aja di saat yang dia mau gitu, yang Tuhan mau gitu. Dia cuma mau lihat kita itu, manusia itu bertekun nggak gitu, nyalahin dia nggak, kok nggak kejadian, kok nggak nyaman gitu. Jadi ya sudah, memang Pak, kalau pada saat keadaan memang tidak nyaman, ya udah laluin itu, tapi jangan pernah menyalahkan semesta, jangan pernah menyalahkan Sang Pencipta kayak kok gini gitu. Karena ya terserah beliau. Terserah the creator mau bantunya kapan gitu. So kalau kalian berada di posisi yang tidak nyaman saat ini, sudah biarin aja keadaan ini, toh kehidupan tetap berlanjut. Misalnya kalian seorang pekerja dan tetap bekerja, misalnya kalian seorang ibu rumah tangga dan tetap jadi ibu rumah tangga, apapun itu, mau punya warung kek, mau apa tetap lakuin itu walaupun ada keadaan yang tidak nyaman. Oke. Lanjut dengan kartu ketiga. Oh my god, kenapa kartunya pada terbalik? Saya jadi penasaran, ini kartunya terbalik semua apa enggak? Ada satu yang nggak terbalik. Berarti bukan salah shufflingnya ya, bukan salah waktu lagi nyampurnya ya, bukan. Memang begini gitu. Aduh my god, I feel jadi saya ngerasa senasib kita. Padahal saya bukan Scorpio, tapi kayak senasib nih kali ini ya bacaannya ya. Oke, Scorpio, calm, sabar ya, sabar. Kalian nggak sendiri. Oh, pernah loh saya bikin bacaan kalian tidak sendiri, terus ada yang nyaut di situ. Iya, memang saya tidak sendiri, tapi ngeselin. Ya, saya ngerti banget Scorpio, ngerti banget, oke? Ngerti karena saya berada di posisi yang sama walaupun saya bukan Scorpio gitu loh. Ada 7 of Cups yang terbalik. Saat ini memang tidak banyak pilihan untuk Scorpio. Why? Sang Pencipta, kalau misalnya the creator bilangnya, Sang Pencipta bilang ini, why not? Saat ini memang belum banyak pilihan untuk kalian. Yang penting yang mau dilihat adalah ketekunan kalian, kesetiaan kalian kepada kepercayaan kalian kepada Sang Pencipta gitu. Masihkah pada saat kalian diberi keadaan tidak nyaman, yang kalian butuhkan tidak datang, kemudian tidak banyak pilihan, jadi kayak stuck
di situ aja gitu ya. Saya nggak lihat kartu stuck, tapi ya seperti itu keadaannya. Pilihan juga nggak banyak. Apakah kalian akan mundur atau kalian akan bilang Tuhan nggak adil gitu? Padahal nggak ada tuh. Tuhan itu selalu adil karena Dia adalah Maha. So kalau pada saat ini memang tidak banyak pilihan di dalam kehidupan kalian, lakukan sebisa kalian. Apapun itu, lakukan sebisa kalian. Memang di beberapa waktu ke depan, sampai akhir bulan ini, beberapa dari Scorpio mengalami hal yang memang kurang enak ya, baik di masalah percintaan, keluarga, maupun keuangan ya, karena memang ada kartu yang bilang seperti itu juga, the next card-nya gitu. Dihadapin aja ya. Sampai kapan Mbak Lucy? Sampai the end of this month ya, sampai akhir bulan ini gitu. Hopefully bulan depan ada kabar baik. Tapi kita lihat nanti ya, minggu depan semoga saya bisa membacakan bacaan untuk bulan Juli ya. Semoga ada kabar baik. Kita doain aja sama-sama ya. Oke, sebagian dari kalian. Sebagian lagi mungkin baik-baik saja di satu sisi doang. Misalnya di keuangan oke, tapi di kerjaan di keuangan oke, tapi di keluarga nggak oke, something like that ya. Karena kartu yang berikutnya adalah Ten of Pentacles yang terbalik. Di kumpulan kalian pun ada ketidaksesuaian, ada yang berseteru dengan keluarga atau juga community, misalnya tetangga, rekan kerja, keluarga bisa juga. Dan itu ngefek banget di kehidupan kalian, karena itu penting ya, karena itu penting bagi kalian hidup di dalam damai, harmoni gitu, itu sangat penting. Dan chaos yang ada sekarang ini memang karena kalian harus menghadapi itu, lebih hadapi itu lebih dengan lebih legowo lah ya. Karena memang situasinya seperti itu, dan seperti yang saya bilang, most probably ini bisa berlangsung sampai end of this month, berlangsung sampai akhir bulan ini ya. Oke, selanjutnya ada Queen of Cups. Akan tetapi my dear Scorpio, kalian itu punya satu ya, sebagian adalah emang benar-benar satu orang gitu ya, yang memang fully dedicate their life-nya untuk kalian gitu. Jadi kayak kalau kalian cowok, berarti figurnya ini kan perempuan yang mendedikasikan hidupnya kepada kalian as a guardian angel dalam tanda kutip, kayak orang yang ngebantu kalian segitunya tanpa pamrih gitu Scorpio. Jadi kalau kalian perempuan atau laki, sorry ya saya ralat di depan ya yang kata-kata saya tadi. Kalaupun Scorpio-nya ini perempuan atau laki, it doesn't matter. Yang bantu juga bisa cewek, bisa cowok. Intinya adalah satu orang yang mendedikasikan bantuannya atau hidupnya untuk ngebantu kalian. Bukan bilang bantu dalam soal duit ya, mungkin keadaan juga masih jungkir balik, misalnya dua-duanya gitu. Mungkin keuangan juga masih morat-marit, tapi ada orang yang segitunya mengasihi kalian, my dear Scorpio, yang memang nggak pakai mikir, dia membuat hidupnya itu untuk ngebantu kalian gitu. Dan dia sangat-sangat menghargai kalian, sangat mencintai kalian, sangat menyayangi kalian, dan memang mau membantu kalian gitu. Nah, untuk secara general, untuk beberapa orang memang ada satu sosok, and itu divine feminine, jadi orangnya perempuan yang bisa
membawa kalian ke jalan keluar gitu loh. Kan kalian membutuhkan jalan keluar dong. Kalau ada sesuatu hal ya, ada masalah, ada rintangan, ada tantangan, kalian membutuhkan jalan keluar gitu kan. So ada satu sosok dan dia adalah perempuan yang bisa membawa kalian keluar dari permasalahan kalian. Entah itu tentang masalah keuangan, karir, bisnis, keluarga, percintaan, pokoknya orang itu willing to help you. Jadi ada dua kemungkinan ya. Satu, memang orang yang mendedikasikan hidupnya kepada kalian. Jadi bisa kayak pasangan hidup, bisa buddies ya, teman dekat banget gitu kan. Yang memang selalu ada dan siap sedia untuk membantu kalian ya. Yang satunya lagi ada dua kemungkinan kan. Yang kedua, choice yang kedua, pilihan yang kedua adalah memang ada sosok perempuan, kalau yang ini spesifik ya, sosok perempuan yang akan bisa membawa kalian kayak sebagai jalan keluar dari permasalahan kalian. Kalau yang ini nggak harus buddies, nggak harus yang orang yang memang kalian sudah kenal atau memang mau apa ya, kayak oh kalian udah kenal berarti orang itu memang pasti akan bantu saya. Enggak, kalau yang kedua ini adalah orang yang memang mungkin baru bagi kalian, tapi sosok ini bisa membuat kalian keluar dari permasalahan kalian, gitu loh. Oke, ini bahasa saya bisa dimengerti nggak ya? Semoga bisa ya, mohon maaf. Saya boleh ulang, oke? Untuk kalian para Scorpio, sebagian dari kalian punya buddies atau pasangan atau orang yang ada di dalam hidup kalian yang memang sangat loyal kepada kalian dan akan membantu kalian no matter what. Itu bisa cewek, bisa cowok, it doesn't matter. Oke? Dan sebagian dari Scorpio ada seseorang divine feminine atau sosok perempuan yang memang bisa membantu kalian, walaupun mungkin orang itu belum kalian kenal, belum ketemu, tapi nanti dia akan membantu kalian. Atau sudah ketemu tapi mungkin belum memberikan bantuannya, tapi dia bisa membantu kalian keluar dari permasalahan kalian, gitu ya. So ada dua hal yang berbeda, tapi itu means something untuk si Scorpio. Kenapa saya bilang it means a lot, itu berarti banget untuk Scorpio, karena dari semua kartu yang ada hari ini Scorpio, this is the only one. Ini satu-satunya harapan untuk si Scorpio di bacaan yang ini. Sorry, saya nggak bilang oh berharap pada kartu, oh berharap pada, no, ini bacaan kali ini. Ini kartu yang satu-satunya yang terbuka di antara semua kartu yang hari ini dibacakan. So, ini adalah satu-satunya way out untuk si Scorpio. Apakah relate dengan kehidupan kalian? Ya, saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau tidak relate, dan bacaan ini buat kalian, gitu ya. Kalaupun kalian skeptis mengenai hal ini dan bilang, hah masa sih? Saran saya berdoa aja, karena bagaimanapun yang mau, yang bisa bikin hati orang terbuka untuk ngebantu apapun permasalahan kalian itu hanya the creator, sang pencipta, Tuhan, apapun agama dan kepercayaan kalian. Orang ini boleh ada, figur ini boleh ada, tapi kalau hatinya tidak terbuka untuk membantu kalian, ya mau dibilang apa? Jadi banyak-banyak doa aja, semoga ada bantuan, karena memang kartu kalian yang lain terbalik. Cuma satu-satunya kartu ini yang tidak terbalik. Ya, oke. Lanjut. Ada Eight of Cups yang terbalik. Beberapa dari kalian harus kehilangan sesuatu. Ya, memang itu harus kehilangan. Ya, saya cuma bisa bilang apapun yang buat kalian mau dikejar, nggak usah dikejar pun akan datang untuk kalian. Tapi apapun yang bukan buat kalian, mau dikejar kayak gimana pun tidak akan buat kalian, gitu. Oke? So yang terakhir adalah Queen of Pentacles yang terbalik. Oke, beberapa dari kalian permasalahannya adalah keuangan.
ya, sudah saya bilang ya, it's obvious. Keuangan yang jungkir balik. So, karir, keuangan, dan bisnis mungkin jungkir balik untuk sebagian dari kalian. Ini kuping saya dari tadi bunyi, astaga, yang di kanan. Tapi sebagian dari kalian juga tentang masalah keluarga, tentang masalah pasangan, dan lain sebagainya, ya. Oke, so overall bacaannya, kalau mengacu pada kartu pertama kalian, The Life Purpose Oracle Card, bicara tentang berbagai permasalahan hidup yang ada di kehidupannya si Scorpio. Tapi pesannya, kalian punya kreativitas tinggi yang bisa membawa kalian keluar dari permasalahan apapun yang sedang kalian hadapi. Itu satu. Kedua, memang ada orang yang bisa membantu kalian. Gitu? Oke, fine. Sekarang yang selanjutnya, saya persilahkan kalian untuk memberikan satu pertanyaan yang akan saya jawab yes or no. Sorry ya, soalnya tadi saya mau dengerin dulu ada pesan lagi apa enggak, katanya suruh lanjut. Oke, fine. Saya akan buka kartu Good Tarot untuk jawabannya yes or no. Silahkan dipertanyakan satu pertanyaan aja, please. Thank you. Ya. Jawabannya adalah The Fool. The Fool, ya. In a way jawabannya sebenarnya iya, karena ini Major Arcana. Well ya. Cuma please ambil ini, pesan ini sebagai sesuatu yang positif ya, jangan dibikin baper terus kayak gitu ya. Jadi gini, untuk memulai sebuah perjalanan yang baru ya, walaupun jawabannya ya, untuk memulai sesuatu yang baru ini, The Fool itu kan sesuatu yang baru ya. Kalian harus sudah meninggalkan yang lama. Pesannya sih itu gitu. So, pikirkan apa yang memang sudah harus kalian tinggalkan, padahal kalian masih berusaha pegang itu gitu. Kalau memang harus ditinggal ya ditinggal. Dan sebagian dari kalian memang bilang ya udah ditinggal, Mbak Lucy, udah hilang, udah nggak ada, ya udah nggak apa-apa. So yang sekarang adalah jawabannya ya, dengan sebuah petualangan baru atau perjalanan baru. So it's okay ya, it's okay. Buat saya sih jawabannya nggak jelek kan. Oke, ya sudah. Pesan dari Very Oracle Card untuk kalian, manifestation, memanifestasikan keinginan kalian. Oke, be very honest. Nah kan saya tuh lupa pakai, jadi susah baca aja. Oke, sebentar. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on a paper. Manifestation step 1. Oke. Apapun yang kalian inginkan di dalam kehidupan kalian, katanya harus jujur. Bukan jujur ayam. Jujur ayam Sukabumi, saya suka banget tuh. Bukan juga jujur kacang hijau ya, tapi itu mah bubur. Oke. Jujur. Jangan terlalu tegang, mentang-mentang kartunya berantakan semua ya. Please lah ya. Take it easy, kalian gak sendiri. Seriously, oke? Tetaplah jujur ya, jujur dan benar-benar clear tentang apa yang sebenarnya kalian inginkan. Kalau kalian bilang gini, saya mau banyak, oke, banyaknya tuh apa? Harus spesifik, my dear, kalau mau manifestasi. Contoh, saya kepingin hutang saya lunas, oke, fine. Write it down, tulis di secari kertas, saya ingin hutang saya lunas sebesar sekian. Oke, itu manifestasi. Jadi lakukan. Oh, saya ingin naik jabatan. Tulis juga. Atau saya ingin apa? Tulis juga. Tapi be honest and clear. Jadi kayak jelaskan secara clear dan nyata gitu. Apa yang sebenarnya memang kalian inginkan atau butuhkan. Oke. Baik, selanjutnya dari pesan dari Archangel ya, Archangel message, apa pesannya? Saya buka lagi dari Angel message, oke. Ada yang langsung kebuka. Thank you.
Dan apa yang perlu di healing dari hidupnya Scorpio? Terakhir, monologi oracle card. Oke, sudah ada satu. Thank you. Apa yang perlu di healing dari seorang Scorpio sih? Aduh, beneran deh. Phoenix Rising. Phoenix ini adalah burung legenda sih sebenarnya, nggak real ya. Burung yang bisa akhirnya tuh menjadi abu, kayak udah burung nih, sorry. Jadi gini, Phoenix adalah seekor burung yang memang timbul dari ashes, dari debu. Jadi dia akan menjadi debu untuk kemudian muncul lagi piyiknya ya, baby birdnya itu muncul, and then dia besar, terus dia terbang mengarungi kehidupan, and then balik lagi ke ashes lagi, jadi debu lagi. Ntar muncul lagi sesuatu yang baru. Nah, ini hubungannya dengan the fool tadi dari pertanyaan kalian yang jawabannya iya tapi pakai kartu the fool gitu ya. Memang kalian para Scorpio itu ada yang masih megangin sesuatu yang harusnya udah lepas, sesuatu yang harusnya memang udah bukan buat kalian lagi, tapi masih dikekepin sakingnya kalian ngerasa ketakutan untuk kehilangan itu. Ini kan tadi kartunya terbalik ya. Ini kartu pertama kalian loh, terbalik. Tapi kalian sangat takut untuk kehilangan hal tersebut karena it means something, it means big for your life. Jadi itu rasanya itu sesuatu yang besar, baru sih nggak bisa aku tinggalin gitu kan, nggak bisa aku lepasin. Tapi pesannya adalah itu justru yang harus dilepas dari kehidupan kalian, karena itu udah bukan buat kalian gitu, udah bukan buat kalian lagi. So memang harus dilepas. So be like a phoenix rising gitu. Jadi memang benar-benar lepasin aja yang udah harus jadi debu, dan dari situ akan muncul petualangan baru atau sesuatu yang baru dengan adanya the fool tadi. Oke? Pesan dari angel Shanti, I'm the angel of peace. I bring you new tranquility and smoother road ahead. Si Shanti ini akan membawa sesuatu yang baru, baru lagi kan, sesuatu yang baru dan lebih tenang dan lebih smooth katanya gitu. Di depan, so belum sekarang. Kemudian prioritize dari Archangel Metatron, focus on your highest priority. Fokuskan dengan prioritas yang utama gitu ya. I will help you to get organized and motivated. Di ini si Archangel Metatron bilang dia akan membantu kalian untuk bisa mengembalikan motivasi kalian dan benar-benar secara runtun gitu menjalani hal yang tidak mudah ini di kehidupan kalian, untuk nanti di depannya tuh akan ada hal yang lebih baik gitu ya. Hopefully, aminin aja yang baik-baik. Oke. See? Your commitment is being tested. Ini dari Monology Oracle card. Memang benar yang seperti saya bilang sebelum kartunya terbuka di sini, yang tadi saya bilang apa? Bukan Tuhan tidak mau bantu atau kasih bantuan ke kalian atau kasih orang, buka hati seseorang untuk bantu kalian. Justru kalian yang dites untuk dilihat apakah kalian masih bertekun, masih nggak nyalah-nyalahin semesta dan Tuhan gitu dengan keadaan ini. Itu yang dilihat ya. So your commitment is being tested. Komitmen kalian sedang dites. Kesabaran kalian, ketekunan kalian, keimanan kalian sedang dites. Gitu ya, my dear Scorpio, Semoga ada yang bisa diambil dari bacaannya. So saya tutup saja, sekian aja bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love, and bye.